Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah pada pagi hari ini untuk sama-sama kita hadir dalam acara kajian Ba'da Subuh. Alhamdulillah, hari ini kajian Ba'da Subuh akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Anik LC MPDI dengan mengambil tema meraih ampunan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita simak apa yang akan disampaikan oleh beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah, kita dihimpun oleh Allah di pagi hari ini untuk mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala setelah nikmat iman dan Islam, yaitu nikmat beramal saleh. Kita diizinkan memakmurkan rumah Allah, salat berjamaah di masjid, berzikir kepada Allah, dan menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan seluruh amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu kita senantiasa diberkahi oleh Allah. Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tidak sekedar menambah wawasan kita saja, tapi juga menambah iman dan takwa kita kepada Allah di dunia, dan insya Allah menyatukan langkah kita kelak di akhirat di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka dengannya Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Jemaah dimuliakan oleh Allah, tema kajian subuh kali ini sebagaimana yang diumumkan tadi, yaitu meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Meraih ampunan Allah adalah tema yang sangat penting di dalam kehidupan seorang mukmin. Apa sebabnya? Pertama, ini adalah tanda kebijaksanaan hati seorang mukmin. Jadi mukmin yang bijaksana
adalah yang menjadikan ampunan Allah itu sebagai tujuan besar di dalam kehidupannya. Maka seorang ulama yang bernama Yahya bin Mu'adz berkata, "Laisa bi'arifin man lam yakun ghayatu amalihi minallah al-afwa." Bukanlah orang yang arif, ya, yang mengenal Allah dengan sebenarnya, atau kita artikan bijaksana, yang beramal saleh di jalan Allah, tapi tujuannya bukan meraih ampunan Allah. Di dalam ibadah yang kita lakukan itu ada manfaat yang sifatnya duniawi, ada manfaat yang sifatnya ukhrawi. Orang sholat duha, maka di antara manfaat duniawi yang dia peroleh, badannya disehatkan oleh Allah. Orang bersedekah, di antara manfaat duniawi yang dia peroleh adalah hartanya diberkahi, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manfaat yang lebih besar yaitu manfaat ukhrawi, meraih ampunan Allah, meraih ridhonya Allah. Maka tidak pantas seorang mukmin dalam beramal saleh tadi tujuannya sekedar duniawi. Meskipun dia insya Allah akan memperolehnya, tapi jangan itu dijadikan orientasi terbesar di dalam hidupnya. Orientasi besar kita adalah meraih ampunan Allah. Makanya itulah kenapa Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aktsar min 70 marrah." Sungguh aku memohon ampun, beristighfar kepada Allah dalam sehari itu lebih 70 kali. Dalam riwayat Muslim aktsar min mi'ati marrah, lebih dari 100 kali. Maknanya bukan Nabi banyak dosa, tapi Nabi adalah manusia yang paling bijaksana, menjadikan ampunan Allah sebagai orientasi terbesar di dalam kehidupannya. Yang kedua, kenapa tema ini penting? Setiap tahun kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Sudah berapa puluh Ramadan yang kita peroleh di dalam kehidupan kita. Orang yang sukses meraih Ramadan adalah yang meraih ampunan Allah. Jadi Ramadan berlalu dalam keadaan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang gagal dalam pertemuannya dengan Ramadan adalah ketika Ramadan berlalu tapi tidak berhasil meraih ampunan Allah. Padahal ampunan Allah begitu luas, ditebarkan sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Maka kata Jibril, "Ragima anfumri'in adraka Ramadan falam yughfar lahu." Amat rugi, bahkan celaka orang berjumpa dengan Ramadan tapi tidak berhasil meraih ampunan Allah. Yang ketiga, kenapa ini harus selalu kita renungkan dalam kehidupan kita? Orang yang sukses di hari kiamat kelak itu adalah yang meraih ampunan Allah. Kita bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah itu ketika diampuni oleh Allah, ya. Maka jangan kita hari ini cepat GR, subuh-subuh begini ngaji, ini jelas ahli surga semuanya. Nah, ini GR Pak, ya. Rasulullah mengingatkan kita, la yudkhilu ahadan al-jannata amaluh. Tidaklah memasukkan ke dalam surga amal seseorang. Maka sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkaukah ya Rasul? Maka Nabi menjawab, wala ana, termasuk aku. Aku masuk surga bukan karena amalku, tapi kata Nabi, illa ayyataghammadani Allahu bimaghfiratin minhu wa rahmah.
kecuali kalau Allah meliputi diriku dengan ampunannya serta rahmatnya. Hadis ini penting untuk difahami secara benar agar tidak terjebak dalam dua kutub ekstrim. Ya, ekstrim pertama cepat GR, baru sholat subuh sekali di masjid, baru ngaji sekali di masjid, update status meraih surga Firdaus bersama para nabi, syuhada, siddiqin, ulama, salihin. Ini GR, Pak. Kutub kedua pesimis. Kalau begitu apa gunanya kita beramal? Ya, ngapain sholat subuh tadi? Nyesel saya, mending tidur. Ya, ini salah dua-duanya. Yang betul adalah al-amalu sababun la iwadun. Amal kita ini hanyalah sebab. Sebab kita dirahmati oleh Allah, lalu dengan rahmat Allah itulah kita dimasukkan ke dalam surga. La iwadun, bukan amal kita sebanding dengan surga. Ya. Jadi orang yang sukses di hari kiamat kelak, siapa mereka? Yang diampuni oleh Allah. Setelah kita faham betapa pentingnya ampunan Allah di dalam kehidupan seorang mukmin dari sejak dunianya sampai akhiratnya, pertanyaannya bagaimana kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala? Pertama adalah dengan al-iman billahi azza wa jal. Iman kepada Allah. Iman ini harga mati. Kalau iman dibenturkan dengan harta, pilih iman apa harta, Pak? Mulai ragu-ragu. Iman apa duit? Itu jujur namanya. Pilih apa? Iman. Kalau iman dibenturkan dengan jabatan, pilih mana, Pak? Iman. Ya. Iman dibenturkan dengan keluarga, ya, makin berat pilihannya. Pilih mana, ibu-ibu tadi yang di atas? Ya. Ya. Iman apa keluarga, Bu? Kan. Mulai berbeda pendapat. Ya. Bahkan kalau iman dibenturkan dengan nyawa, kita pilih mana, Pak? Pilih iman kepada Allah. Ini makna ayat yang sering disampaikan khatib Jumat. Ya, surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Jangan pernah kalian mati kecuali sebagai seorang muslim. Ya, jadi harga mati. Lihat pendahulu-pendahulu kita, baik zaman sebelum Rasulullah maupun zaman setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan keteladanan bagaimana mempertahankan iman. Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, bab yang ketiga, bab kesabaran, beliau menyampaikan hadis yang banyak sekali. Di antara hadis-hadis itu adalah pelajaran tentang sabar di dalam mempertahankan iman. Maka dikisahkan dalam hadis yang sangat panjang bahwa di zaman dahulu ada seorang raja memiliki penasehat tukang sihir. Lihat siapa yang menjadikan tukang sihir sebagai penasehatnya, pasti tersesat. Ya, enggak cuma zaman dahulu, sampai zaman sekarang. Siapapun yang punya penasehat kok tukang sihir, dukun, pasti tersesat. Tukang sihir ini berkata, wahai raja, aku sudah tua renta. Sudah saatnya aku mewariskan ilmu sihirku kepada generasi berikutnya. Tolong carikan anak yang cerdas, yang bisa mewarisi semua ilmu sihirku.
Dicarilah anak yang cerdas itu ketemu, namanya gulam. Maka gulam setiap hari diwajibkan belajar di majelis sihir. Berangkatlah dia setiap hari, tapi di tengah perjalanan dia melihat seorang rahib, ya, orang saleh zaman Nasrani, rahib. Dia terpesona dengan nasihat-nasihat rahib itu. Maka dia hadir sejenak di majelis ilmunya rahib tadi. Maka setiap dia hadir di majelisnya rahib itu, hatinya tentram. Tapi kalau di majelisnya tukang sihir itu, hatinya gelisah. Satu hari muncullah seekor hewan besar merintang di jalan yang dilalui manusia, sehingga orang-orang nggak berani lewat, ya. Bukan si komo, ya. Tapi hewan yang besar sekali, orang nggak berani lewat. Maka anak kecil ini kemudian mengadu kepada Allah, ya Allah, kalau memang rahib itu lebih benar dibanding tukang sihir, matikan hewan ini. Diambil batu, dilempar ke hewan tadi, bismillahi Allahu Akbar, mati seketika. Maka kesaktian anak ini seketika viral, terkenal, ya. Akhirnya terdengar oleh rahib. Rahib ini berkata, "Nak, kamu telah sampai pada tingkatan yang melebihi aku. Enggak ada orang sampai pada tingkatan itu kecuali pasti diuji oleh Allah dengan ujian yang berat. Saat kamu diuji nanti, tolong jangan bawa-bawa aku." Jadi rahib ini sudah punya firasat. Dan ternyata betul, ujian itu datang bermula dari kawan raja yang zalim tadi, yang mengaku sebagai Tuhan. Kawannya ini buta. Maka setelah dia mendengar kesaktian anak kecil itu, dia datang. Dia berkata, "Nak, kalau kamu bisa sembuhkan kedua mataku, apapun yang kamu minta aku kasih. Aku akan berikan harta yang banyak untuk kamu." Anak ini berkata, "Pak, aku tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu hanyalah Allah. Jika Anda mau beriman kepada Allah, saya doakan mudah-mudahan mata Anda disembuhkan oleh Allah." Maka orang ini pun langsung beriman kepada Allah. Lalu matanya sembuh. Besok dia duduk di dekat raja. Raja bertanya, "Siapa yang menyembuhkan matamu?" Orang ini sudah beriman. Dia berkata, "Yang menyembuhkanku adalah Allah." Siapa Allah itu? Allah itu Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan seluruh manusia. Oh, jadi kamu mengakui ada Tuhan lain selain aku? Iya. Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan seluruh manusia adalah Allah. Maka dia disiksa, padahal kawannya sendiri. Ya, begitulah iman, nggak ada basa-basi. Disiksa dia. Diinterogasi, "Dari mana kamu dapat ajaran seperti ini?" Akhirnya dia ngaku dari gulam, anak kecil. Dihadirkan anak kecil ini di hadapan raja. Kata raja, "Oh, kamu ternyata sudah hebat sekarang. Sudah mewarisi ilmu tukang sihir itu." Tidak. Ini adalah dari Allah. Ya. Allah itu Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan seluruh manusia. Maka anak kecil pun disiksa, diinterogasi, "Dari mana ajaran seperti ini?" Akhirnya dia jujur. Dari siapa, Pak? Rahib. Maka rahib dihadirkan. Lihat bagaimana 3 orang ini mempertahankan iman mereka kepada Allah. Rahib disiksa, dipaksa untuk murtad. Dia nggak mau. Iman itu harga mati. Diletakkanlah gergaji di tengah kepalanya. Dibelah kepala itu menjadi 2.
syahidlah dia karena mempertahankan iman. Ini rahib. Bagaimana dengan kawan raja tadi? Sama, dipaksa meninggalkan imannya. Dia tidak mau. Diletakkan gergaji di kepalanya, dibelah menjadi dua. Dia pun syahid karena mempertahankan iman. Tinggal satu siapa? Ghulam. Anak ini dibawa oleh pasukan atas perintah raja. Bawa dia ke atas gunung sana. Suruh meninggalkan imannya. Kalau dia mau, bebaskan. Tapi kalau tidak mau, lempar saja. Dibawa ke atas gunung. Anak ini berdoa kepada Allah. Allahumma kfini syarrahum. Ya Allah, selamatkan aku dari kejahatan mereka. Seketika gunung bergetar. Pasukan semua berjatuhan. Mati semua. Anak ini diselamatkan oleh Allah. Anak ini kembali ke hadapan raja. Raja heran, di mana pasukanku? Mereka semua telah mati. Bagaimana kamu bisa selamat? Allah menyelamatkanku. Dipanggil pasukan berikutnya. Bawa dia naik perahu. Kalau sudah sampai tengah laut, suruh tinggalkan imannya. Kalau mau, bebaskan. Kalau enggak mau, lempar ke laut. Begitu sudah sampai tengah laut, anak ini lagi-lagi berdoa kepada Allah. Allahumma kfini syarrahum. Ya Allah, bebaskan aku dari kejahatan mereka. Laut pun seketika bergejolak. Kapal itu terbalik. Semua pasukan mati. Anak ini lagi-lagi diselamatkan oleh Allah. Ini dalil betapa alam semesta ini seluruhnya tunduk kepada Allah. Gunung yang begitu kokoh tunduk kepada Allah. Lautan yang begitu dahsyat sampai sebagian ulama berkata, kalau mau lihat tanda kebesaran Allah, lihatlah laut. Makanya kalau bapak-bapak rihlah, cobalah rihlah ke laut sana. Betapa dahsyatnya ciptaan Allah, ya. Laut pun tunduk kepada Allah. Allah suruh bergejolak, bergejolak. Allah suruh tenang, tenang. Bahkan matahari, rembulan tunduk kepada Allah. Biasanya kalau normal muncul dia. Tapi kalau Allah suruh ngumpet, terjadi gerhana, ngumpet dia. Dulu bahkan terjadi yang lebih ajaib. Api itu biasanya panas apa dingin, Pak? Panas. Tapi zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api pun menjadi dingin. Ya, begitulah seluruh semesta ini tunduk kepada Allah. Maka aneh kalau ada manusia lemah fisiknya, tidak berdaya, kehujanan sedikit masuk angin, kepanasan, demam, kena corona, mati. Tapi enggak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini aneh. Jadi anak ini diselamatkan oleh Allah. Maka dia kembali ke hadapan raja. Kata raja, bagaimana kamu bisa selamat? Allah menyelamatkanku dari pasukanmu. Akhirnya anak ini menawarkan, wahai raja, Anda tidak akan bisa membunuh saya kecuali Anda mengikuti nasihat saya. Apa nasihat kamu? Kumpulkan manusia di tanah lapang yang luas. Kemudian ikat aku di pohon yang tinggi. Panahlah aku dengan anak panahku ini sambil engkau membaca Bismillahi Rabbil Ghulam, dengan menyebut nama Allah Tuhannya anak ini. Maka manusia seluruhnya dikumpulkan di tanah lapang yang luas. Anak ini diikat di pohon yang tinggi. Raja sudah siap untuk mengeksekusi. Disiapkan busur dan anak panah. Raja berteriak keras-keras, Bismillahi Rabbil Ghulam, dengan menyebut nama Allah Tuhannya anak ini. Tepat mengenai pelipisnya, persis seperti yang diperintahkan anak tadi. Maka atas izin Allah, anak ini pun syahid.
Tapi apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu semua orang yang menyaksikan peristiwa itu beriman kepada Allah. Amanna bi rabbil ghulam. Amanna bi rabbil ghulam. Kami beriman kepada Tuhannya anak ini. Kami beriman kepada Tuhannya anak ini. Maka pasukan raja berkata, wahai raja, apa yang Anda khawatirkan selama ini telah terjadi. Orang-orang tidak lagi menuhankan Anda, tapi mereka menuhankan Allah. Maka raja murka karena merasa tertipu. Disiapkanlah parit yang sangat besar, dinyalakan api yang membara. Setiap orang yang tidak mau meninggalkan imannya dilempar ke dalam api tadi. Sampai di akhir hadis itu dikisahkan, ada seorang ibu membawa bayinya. Ya, ibu ini biasanya perasaannya lebih dominan. Dia mulai ragu, bimbang. Karena apa? Kasihan terhadap bayinya. Tiba-tiba bayinya bicara. Wahai ibu, jangan ragu, jangan takut, jangan bimbang. Sungguh kita berada di atas kebenaran. Akhirnya ibu beserta bayinya dilempar ke dalam api yang menyala. Kisah ini diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Buruj yang sering kita baca. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Ya. Begitu pendahulu kita mencontohkan, mempertahankan iman. Ini zaman sebelum Rasulullah SAW. Zaman setelah Rasulullah lebih banyak lagi. Di antara kisah yang jarang kita dengar, yaitu sebuah kisah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ada pengiriman pasukan, ya, ekspedisi ke negeri Syam untuk membebaskan Syam dari tentara Romawi. Begitu sahabat dahulu peduli terhadap negeri Syam. Syam itu hari ini Palestina, Suriah, ya, Lebanon, satu lagi apa? Yordan, ya. Jadi 4 negara. Dulu satu, yaitu Syam. Syam ini kenapa para sahabat begitu mencintainya? Ya, karena Allah memberi isyarat di dalam Al-Quran agar kita itu selalu memperhatikan negeri Syam. Di awal surat Al-Isra yang sering kita baca, ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah, zat yang memperjalankan hambanya, yaitu Rasulullah SAW, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ayat ini memberi isyarat kepada kita, sebagaimana kita peduli terhadap Masjidil Haram, kita juga harus peduli terhadap Masjidil Aqsa. Kalau bapak ibu, ya, rajin berkunjung ke Masjidil Haram, ya, umroh, haji, kita pun harus peduli terhadap Masjidil Aqsa. Ini kiblat pertama kaum muslimin. Rasulullah berkiblat ke Masjidil Aqsa itu 17 bulan lamanya, ya, sampai turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Baru kemudian Rasulullah menghadap Masjidil Haram. Maka ada masjid namanya Qiblatain. Kenapa masjid Qiblatain? 2 kiblat. Karena Rasulullah ketika sholat di situ, ya, 2 rakaat pertama disuruh menghadap Masjidil Aqsa, 2 rakaat berikutnya menghadap Masjidil Haram. Jadi ini kiblat pertama kaum muslimin. Kemudian Rasulullah juga memberikan isyarat betapa Rasulullah itu mencintai Syam. Allahumma barik lana fi Syamina.
wa yamanina. Ya Allah, berkahi negeri Syam kami. Kalau ada nama negeri dinisbahkan kepada diri Nabi, maka berarti negeri itu dicintai oleh Nabi. Ya, Syam kami, artinya Syam ini sangat dicintai oleh Nabi. Seperti Bapak sering berkata, Indonesiaku, ya kan? Artinya apa? Kita mencintai negeri ini. Nah, Syam itu begitu dicintai oleh Nabi, bahkan didoakan keberkahan. Makanya kata Allah di awal surat Al-Isra tadi, ketika mensifati negeri Syam, ya, allazi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Jadi Masjidil Aqsa itu sekelilingnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pembebasan negeri Syam ini itu enggak butuh waktu lama, Pak. Setelah Rasulullah wafat hanya sekitar 6 tahun, tepatnya di zaman Umar bin Khattab, Syam ini dibebaskan. Nah, di salah satu ekspedisi ke negeri Syam, sebagiannya belum berhasil, yaitu tentara yang dipimpin Abdullah, ya, bin Hudzafah As-Sahmi. Ini enggak berhasil. Bahkan mereka ditawan oleh tentara Romawi. Dibawa ke hadapan raja. Kata panglimanya, wahai raja, ini loh sahabat-sahabatnya Muhammad. Enaknya kita apain? Ya. Kata raja, kalau kamu mau murtad, setengah kerajaanku ini aku berikan kepadamu. Jadi tawarannya enggak main-main, Pak. Setengah kerajaan. Maka kata Abdullah, wahai raja, andaikan engkau berikan seluruh kerajaanmu, jangankan setengah, seluruhnya, ditambah lagi seluruh kerajaan Arab, aku tidak akan pernah mau tinggalkan imanku kepada Allah. Orang diiming-imingi, dibujuk nggak mau, biasanya diapain, Pak? Diancam. Kalau begitu kamu akan saya hukum mati. Silahkan. Itulah cita-cita hidup saya. Maka disiapkanlah periuk yang sangat besar. Ya. Dimasukkan air ke dalamnya sampai mendidih. Begitu air sudah mendidih, dilempar seorang tentara Islam ke dalamnya. Seketika dia syahid, terpisah daging dari tulangnya. Maka melihat pemandangan itu Abdullah menangis. Raja mengira Abdullah ini takut. Kamu takut sekarang? Kamu nyesel? Kamu mau murtad? Ya, kata Abdullah, siapa bilang? Kenapa kamu menangis? Aku menangis ini menyesal. Kenapa nyawaku cuma 1? Andaikan aku punya 100 nyawa, engkau lempar aku ke dalam periuk yang mendidih itu, keluar nyawaku satu persatu hingga nyawa yang terakhir, nyawa yang ke-100. Demi Allah aku tidak akan pernah tinggalkan imanku kepada Allah. Dibujuk enggak mempan, ditakut-takuti juga enggak mempan. Orang yang seperti ini enggak mungkin bisa dikalahkan. Akhirnya raja pun nyerah. Ya sudahlah, kamu cium kepalaku, kamu bebas. Ya, karena percuma juga. Enggak mempan, dia apa-apain enggak mempan dia. Dia berkata, tidak wahai raja, kecuali kamu bebaskan juga seluruh pasukanku. Baiklah, kamu cium kepalaku, semua pasukanmu juga bebas. Maka dicium kepala raja ini, seluruh tawanan Islam dibebaskan. Sampai di Madinah, Umar merasa heran, bagaimana caranya kalian bisa bebas? Maka diceritakanlah kisah tadi. Umar berkata, wahai Abdullah, kamu berhak dihormati seluruh kaum muslimin dengan dicium kepalamu. Aku akan memulainya. Umar mencium kepalanya, lalu diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Begitulah pendahulu kita, dari generasi ke generasi, mencontohkan, mempertahankan iman. Apa sebabnya, Pak? Karena kita hanya akan meraih ampunan Allah itu kalau iman masih ada dalam sanubari kita.
Kalau sudah nggak ada, mustahil kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Maidah ayat 9 dan 10, ya, walladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Ya, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan memperoleh ampunan Allah dan pahala yang besar, yaitu surga. Ya. Tapi ayat berikutnya, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Orang yang kafir mendustakan ayat-ayatku, maka tempatnya adalah neraka. Ya. Ini pertama. Kedua, bagaimana meraih ampunan Allah? Yaitu dengan at-taubatun nasuh, ya. Taubat yang nasuha, taubat yang sesungguhnya. Ayat yang saya kutip di mukaddimah tadi, surat Az-Zumar ayat yang ke-53, ayat yang menggambarkan betapa luasnya ampunan Allah. Kata Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Apa sebabnya? Kata Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni seluruh dosa. Dalam tafsirnya disebutkan, apa maksud seluruh dosa? Ya, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, mencakup dosa syirik kepada Allah, dosa, ya, fasik, dosa-dosa besar, dosa kufur, dosa maksiat, ya. Asalkan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya, maka diampuni oleh Allah. Makanya saking bahagianya Rasulullah ketika ayat ini turun, Rasulullah sampai berkata kepada Thauban, ya, wallahi ma uhibbu anna liyad dunya wa ma fiha bihadhil ayah. Demi Allah, andaikan seluruh dunia beserta isinya diberikan kepadaku, tidak lebih aku sukai dibanding ayat ini. Ya, ini ayat yang luar biasa, yang menggambarkan luasnya ampunan Allah. Maka Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, bab yang kedua, babut taubah, ya, bab tentang taubat. Nanti Bapak bisa lihat betapa, ya, banyak hadis mengkisahkan orang berdosa dengan dosa besar di zaman dahulu diampuni oleh Allah karena taubat. Ya. Di antaranya disebutkan dalam bab itu hadis tentang adanya seorang wanita dari Bani Juhainah. Dia berzina, lalu bertaubat kepada Allah, ya, dengan taubat yang sesungguhnya. Dia bahkan mengaku di hadapan Nabi, ya Rasulullah, aqimil had, tegakkan hukuman atas diriku ya Rasul, karena aku telah berzina. Rasulullah bertanya, abiki junun, kamu gila enggak? Ya, artinya apa, Pak? Nah, kalau gila maka berarti tidak dikenai hukuman. Nah, maka banyak orang hari ini habis berbuat jahat langsung gila. Ya. Habis nyerang ustadz ceramah langsung gila. Ya, tapi anehnya bisa main handphone. Karena kalau gila tidak dikenai hukuman, ya. Jadi kalau mau bebas sebebas-bebasnya, nah, jadilah orang gila. Wanita ini jujur. Karena apa? Dia bertaubat dengan sesungguhnya. Ya Rasul, aku tidak gila. Aku sehat jasmani rohani. Bahkan aku sedang hamil sekarang ya Rasul. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, wanita ini tahu persis
resiko apa yang akan dia terima kalau dia mengaku di hadapan Nabi. Karena dia sebelumnya pernah menikah, maka zinanya disebut muhsan. Hukumannya dalam Islam tegas, dirajam sampai meninggal dunia. Jadi tahu persis resiko yang akan dia terima kalau dia jujur di hadapan Nabi. Tapi karena dia jujur dengan taubatnya, dia sadar hukuman dunia tidaklah seberapa dibanding hukuman akhirat. Dia siap menanggung resiko duniawi. Akhirnya, ya, kata Nabi, baiklah. Dipanggil keluarganya. Ahsin ilaiha. Berbuat baiklah kepada wanita ini karena dia sedang hamil, ya. Padahal proses hamilnya tadi halal atau haram, Mbak? Proses hamil wanita tadi halal atau haram? Haram, zina, ya. Tapi Rasulullah tetap perintahkan keluarganya berbuat baik. Apa sebabnya? Nah, ibu-ibu pasti merasakan orang hamil itu ringan apa berat, Bu? Nah, kan jujur, Pak. Makanya kita harus berbuat baik. Al-Quran mensifati wanita hamil itu bagaimana? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Payah di atas payah. Makanya kalau kita punya istri kok sedang hamil, kasih sayangnya harus lebih, perhatiannya harus lebih, ya. Nah, termasuk uang belanjanya harus lebih. Setuju nggak, Bu? Oh, kan sepakat, Pak, sudah. Ya. Jadi begitu, wanita hamil itu berat. Makanya sekalipun prosesnya haram, Rasulullah panggil keluarganya agar berbuat baik kepadanya, ya. Apalagi kalau prosesnya halal. Kata Nabi kemudian, fa idza wada'at fa'tini biha. Kalau sudah melahirkan, bawa ke hadapanku. 9 bulan berlalu, ya, lahir sudah, dibawa ke hadapan Nabi. Kata Nabi, susui anakmu selama 2 tahun, ya. Susui anakmu selama 2 tahun. Ini pelajaran penting. Jangan sampai seorang ibu tidak mau menyusui anaknya. Apa sebabnya? Takut cantiknya hilang. Jangan sampai. Bayangkan Rasulullah menunda, ya, hukuman mati itu 2 tahun untuk memberikan hak seorang bayi, yaitu disusui ibunya. Setelah 2 tahun berlalu, wanita ini datang ke hadapan Nabi. Ini tanda taubatnya jujur, ya. Setelah 9 bulan datang, setelah 2 tahun datang, menggambarkan taubatnya betul-betul jujur karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan pencitraan, ya. Kalau pencitraan cukup direkam selesai. Ini jujur kepada Allah. Akhirnya Rasulullah perintahkan wanita ini diikat kuat-kuat pakaiannya, supaya ketika dirajam auratnya tidak terbuka. Bayangkan orang mau dieksekusi mati, itu auratnya masih diperhatikan. Ini pelajaran bahwa menutup aurat ini perkara penting dalam agama. Sebaliknya membuka aurat ini bukan masalah ringan, ya. Baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Orang hari ini banyak mengabaikan masalah aurat ketika di dunia maya. Padahal hati-hati. Dunia maya itu yang menonton tidak terbatas. Dunia nyata yang nonton ya paling yang ketemu saja. Tapi dunia maya ini enggak terbatas, ya.
hati-hati. Terkadang dunia maya efeknya lebih berbahaya dibanding dunia nyata. Maka jagalah aurat istri dan anak-anak kita baik di dunia nyata maupun dunia maya. Apa sebabnya? Makin banyak yang menonton aurat anak istri kita, ya, maka makin berat dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah memberi isyarat, innaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Sungguh kamu di surga itu tidak akan lapar, tidak akan telanjang. Bayangkan, Pak, di surga yang sebelumnya haram di dunia, di surga dihalalkan. Khamr haram di dunia, tapi di surga nanti ada minuman khamr, ya, wa khamril ladzatil lisyaribin, khamr yang lezat untuk orang yang meminumnya. Ini boleh di surga. Tapi ada yang di dunia dilarang, di surga tetap dilarang, yaitu apa? Telanjang, buka aurat. Ya, maka jaga betul aurat anak istri kita. Singkat cerita, wanita ini dirajam lalu meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, Rasulullah yang memimpin sholat jenazah atasnya. Umar bertanya, "Ya Rasulullah, atusalli alaiha wa qad zanat?" Ya Rasul, apakah engkau sholatkan dia padahal dia berzina? Maka Rasulullah menjawab, laqad tabat taubatan law qussimat li sab'ina rajulan min ahlil madinati lakafathum. Sungguh wanita ini telah bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Andaikan taubatnya dibagi-bagikan untuk 70 penduduk Madinah, itu masih cukup, saking jujurnya dengan taubatnya kepada Allah. Jadi taubat ini menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saking pentingnya bertaubat. Semua nabi yang Allah utus dari awalnya sampai akhirnya itu mensyiarkan taubat. Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Nuh alaihi salam, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Nabi Musa alaihi salam, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Nabi Yunus alaihi salam, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sayyidul istighfar. Apa bunyinya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Nabi, siapa yang baca sayyidul istighfar di waktu siang lalu dia diwafatkan oleh Allah dalam keadaan beriman, tempatnya adalah surga. Siapa yang membacanya di waktu malam dalam keadaan iman lalu diwafatkan oleh Allah, sama tempatnya adalah surga. Ya, maka seringlah membaca sayyidul istighfar. Ini kedua. Ketiga, bagaimana kita meraih ampunan Allah? Yaitu dengan bersedekah. Sedekah ini manfaatnya luar biasa. Manfaatnya itu 3 dimensi. Dimensi dunia, dimensi alam barzakh, dimensi akhirat. Dimensi dunia bagaimana? Ya. Kata Nabi, dawu mardakum bis sedekah. Obati orang-orang yang sakit di antara kalian itu dengan sedekah. Dan ini terbukti abad kedua Hijriyah.
Ada ulama besar namanya Imam Abdullah ibnu Mubarak, 118 Hijriah sampai 181 Hijriah. Imam Abdullah ibnu Mubarak ini didatangi orang yang sudah sakit 7 tahun, enggak kunjung sembuh, padahal berobat ke sana kemari, tapi enggak sembuh-sembuh. Maka datanglah kepada ulama besar zaman itu, Imam Abdullah ibnu Mubarak. Kata beliau, kamu aku sarankan bersodakohlah. Caranya bangun sumur di wilayah yang masyarakatnya membutuhkan air minum. Setelah sumur selesai kamu bangun, aku doakan, insya Allah penyakitmu disembuhkan Allah. Maka dicari mana wilayah yang susah air, dibangun sumur di situ. Begitu sumur selesai dibangun, airnya dinikmati kaum muslimin. Seketika penyakitnya sembuh, padahal sudah 7 tahun nggak sembuh-sembuh. Ya, ini dalil sodakoh itu menyembuhkan penyakit. Bahkan nggak cuma penyakit zohir, termasuk penyakit hati itu bisa sembuh. Hati yang keras, susah nerima nasihat, susah taubat, ini obatnya apa? Suruh bersodakoh. Begitu kata Nabi, man arada ayyalina qalbuhu falyut'imil miskin wal yamsah ra'sal yatim. Siapa yang ingin hatinya dilembutkan oleh Allah, hendaklah dia bersodakoh, beri makan orang miskin, santuni anak-anak yatim, maka insya Allah hati menjadi lembut. Ya. Nah, di era pandemi seperti sekarang, Pak, di antara bentuk ikhtiar kita agar selamat dari wabah, dari corona, yaitu bersodakoh. Kemudian manfaat kedua, dimensi alam barzakh, ya, alam transit, alam kubur sebelum alam akhirat. Sodakoh ini menyelamatkan kita dari azab kubur. Dalam hadis yang panjang kata Nabi, idza wudi'al mayyitu fi qabrihi, kalau mayit dimasukkan ke dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabuhu, orang-orang yang mengiringinya pergi meninggalkannya, wa innahu la yasma'u khafqani alihim, dia pun bisa mendengar suara gesekan sendal orang-orang yang mengiringinya tadi. Maka datanglah 2 malaikat. Siapa, Pak? Mungkar, Nakir. Ya, malaikat itu bertanya. Ini yang disebut pertanyaan kubur. Fa in kana mu'minan, kalau dia orang mukmin kata Nabi, kanatis salatu 'inda ra'sihi wa kana siyamu an yaminihi wa kanatiz zakatu an yasarihi wa kana fi'lul khairat minal birri wal ihsani wassilati wassadaqati baina rijlaihi. Kalau dia mukmin, salatnya di atas kepalanya, puasanya di sebelah kanannya, zakatnya di sebelah kirinya, kebaikannya terhadap sesama, baktinya kepada orang tuanya, silaturahimnya, termasuk sodakohnya di antara kedua kakinya. Kalau ya, faida utiya min qibali ra'sihi taqulus salatu ma qibali madkhal. Kalau didatangi malaikat azab dari arah kepalanya, solatnya berkata, enggak ada celah dari sini. Didatangi dari arah kanannya, puasanya berkata, enggak ada celah dari sini. Didatangi dari arah kirinya, zakatnya berkata enggak ada celah dari sini. Didatangi dari arah kedua kakinya, maka kebaikannya terhadap sesama termasuk sodakohnya berkata enggak ada celah dari sini. Kata para ulama, ini dalil betapa sodakoh itu menyelamatkan kita dari azab kubur. Sampai dimensi yang ketiga, dimensi akhirat. Sodakoh ini menjadi penyelamat kita. Nanti di hari kiamat kata Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan dinaungi oleh Allah di hari kiamat dengan naungan Allah.
Hari itu nggak ada naungan lain selain naungan Allah. Siapa di antara 7 golongan itu? Ya, di antaranya adalah wa rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu madza tunfiqu yaminuh. Orang bersedekah dengan tangan kanannya lalu dirahasiakan. Saking pandainya dia menjaga rahasia sampai tangan kirinya itu enggak tahu yang diinfakkan tangan kanan. Ini majaz, ya, kiasan. Kalau sedekah, ya enggak mungkin tangan kiri ditinggal, kan enggak mungkin. Artinya tahu. Jadi saking pandainya menjaga rahasia sampai orang-orang terdekatnya enggak tahu. Ada kisah dari salafun salih, ya, Ali Zainal Abidin, cucunya Ali bin Abi Thalib. Beliau senang sekali sedekah secara rahasia. Bagaimana caranya? Diletakkan sembako itu di depan pintu rumah orang-orang fakir tengah malam dan nggak ada yang tahu. Begitu orang fakir itu mau buka pintu ke masjid, kok ganjel? Ada apa ini? Oh, ternyata sembako. Nanti kalau bapak ibu buka pintu, kok ganjel? Ada sembako, ya, sekarung beras. Nah, ini berarti ada yang mencontoh Ali Zainal Abidin. Orang nggak tahu siapa yang melakukan itu. Sampai kapan? Sampai Ali Zainal Abidin ini diwafatkan oleh Allah, dimandikan. Ternyata di pundaknya itu ada bekas hitam. Kalau kata orang Jawa, kapalan, Pak. Ya. Apa itu kapalan? Nah, nanti cari di kamus, ya. Ini bangsawan, orang terhormat, kok pundaknya kapalan, kayak pundak kuli, ya. Dan setelah beliau wafat, orang tidak lagi menjumpai sembako di depan pintu rumahnya. Buka pintu nggak ada apa-apa. Ternyata yang melakukan selama ini adalah siapa? Ali Zainal Abidin. Jadi sedekah itu kalau bisa dirahasiakan maka lebih baik. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu tampakkan sedekah itu juga baik. Tapi kalau kamu bisa rahasiakan, ya, maka lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa di antara manfaat sedekah di hari kiamat? Sedekah ini menghapus, ya, dosa, menyelamatkan dari neraka meskipun nilainya kecil. Ittaqun nar walau bi syaqqit tamrah. Selamatkan diri kalian, kata Nabi, meskipun hanya dengan bersedekah setengah biji kurma. Kan kecil, ya. Bapak ibu pulang umroh ngundang tetangga-tetangganya, lalu dikasih masing-masing 1 butir kurma. Ini oleh-oleh dari Madinah. Tapi hanya 1 butir. Banyak apa sedikit, Pak? Sedikit. Meskipun sedikit, itu dinilai oleh Allah dengan pahala yang besar. Bisa menyelamatkan dari neraka. Bahkan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, menyampaikan ada orang di hari kiamat nanti, seorang rahib, ya, ahli ibadah, kebaikannya banyak, tapi dia pernah khilaf, melakukan dosa. Namanya juga manusia, dan khilafnya ini nggak main-main, dosa besar, yaitu zina. Maka ditimbanglah ibadah-ibadahnya ini dengan zina. Rupanya semua ibadahnya kalah oleh dosa zina. Maka jangan meremehkan zina. Berat sekali di sisi Allah. Dosa besar. Tapi dia pernah bersedekah dengan sepotong roti kepada orang yang kelaparan di pinggir jalan. Maka pahala sedekahnya ini ditaruh di mizan, timbangan. Seketika lebih berat timbangan kebaikannya.
Ya, begitulah sedekah itu dibalas oleh Allah dengan pahala yang besar. Makanya dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Infakkan sebagian yang Allah karuniakan kepada kalian sebelum salah satu dari kalian didatangi kematian, maka kalian mengadu, ya Allah, akhirkan ajalku sejenak saja agar sempat bersedekah. Orang kalau meninggal dunia itu menyesali semua kekurangannya dalam beribadah. Kurang sholat, kurang ngaji, ya, kurang baca Quran, kurang sedekah. Tapi kenapa yang ditekankan dalam ayat ini itu hanya sedekahnya? Kata para ulama, karena manusia nanti setelah meninggal dunia ditampakkan kepadanya pahala sedekah begitu besar di sisi Allah, maka semua orang menyesal kenapa dulu saya tidak bersedekah. Ya, ini ketiga. Keempat, terakhir, sudah terang. Ya, sudah waktunya olahraga, Pak. Ya. Yang keempat yaitu al-afwu was-safhu. Al-afwu dari kata afa ya'fu afwan, memaafkan. Was-safhu dari kata safaha yafsahu safhan. Ya. Lapang dada. Al-afwu maknanya apa? At-tajawuzu 'anil dzambi wa tarkul iqab. Menghapus kesalahan dan meninggalkan hukuman. Ini namanya memaafkan. Ya, Bapak Ibu punya tetangga pinjem piring, rupanya pecah. Ya sudahlah, piring aja kok. Enggak apa-apa, udah enggak usah ganti. Ini namanya memaafkan. As-safhu lebih dalam lagi. Tarku asari dzambi anin nafsi, menghilangkan pengaruh kesalahan tadi dari dalam hati kita. Ya, ada sebagian orang, insya Allah nggak ada di sini, Pak, memang memaafkan, nggak nyuruh ganti, tapi mukanya masam. Setelah itu kalau ketemu susah senyum, ya, berpaling muka. Ini belum lapang dada. Maka as-safhu itu hatinya lapang, ya, tidak berubah sikapnya sama sekali. Ini mengundang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq itu pernah sakit hatinya. Apa sebabnya? Karena di antara yang terlibat fitnah terhadap putrinya, yaitu Aisyah, istri Rasulullah SAW, itu bukan orang lain, masih kerabatnya sendiri. Dan lebih ironis lagi, kerabatnya ini orang miskin yang kebutuhannya sering dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bapak kalau disakiti orang, ya, nggak Bapak kenal, kan nggak seberapa sakitnya. Tapi kalau disakiti orang yang kita kenal baik kepadanya, kita sering berbuat baik kepadanya, itu kata sebagian orang sakitnya di mana, Pak? Ya. Nah, kompak. Itulah yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar sahabat terbaik itu juga bisa marah. Abu Bakar berkata, Mistah, mulai sekarang aku enggak sudi lagi ngasih bantuan kepadamu seperti biasa. Kan manusiawi. Tapi ditegur oleh Allah. Turunlah ayat 22 surat An-Nur. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Enggak pantas bagi orang yang memiliki keutamaan, memiliki kelapangan rezeki. Siapa yang dimaksud? Abu Bakar. Untuk menghentikan bantuan kepada orang, ya, kepada kerabat, kepada orang miskin, kepada orang yang berhijrah di jalan Allah. Siapa tiga golongan ini? Dalam tafsirnya satu orang, yaitu Mistah bin Usasah. Mistah kerabat Abu Bakar, Mistah orang miskin, Mistah juga orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Bahkan dia alumni perang Badar.
nggak main-main Pak. Ya, alumni perang Badar, sahabat yang utama, tapi sahabat juga pernah khilaf. Ya. Apa yang menarik dari ayat ini? Kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, seorang ahli tafsir yang wafat beberapa bulan yang lalu. Kata beliau, ayat ini mengandung kaidah kehidupan yang sering dilupakan sebagian orang. Apa itu? Kalau ada kerabat, saudara, tetangga, banyak kebaikannya kepada kita, satu hari dia salah, maka jangan dinafikan seluruh kebaikannya. Ya, Allah nggak menafikan kebaikannya Mistah. Dia adalah muhajirina fisabilillah, orang yang berhijrah di jalan Allah, nggak dihapus oleh Allah meskipun kesalahannya fatal, terlibat di dalam fitnah terhadap Aisyah. Akhirnya ya, begitu turun ayat ini, wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah kalian saling memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, tidak senangkah kalau Allah memberi ampunan kepada kalian? Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu ayat ini turun, Abu Bakar langsung merespon, bala ya Rabb, betul ya Allah. Wa man la yuhibbu maghfiratak, siapa yang enggak senang dengan ampunanmu? Abu Bakar seketika mengikhlaskan sakit hatinya. Abu Bakar maafkan Mistah. Abu Bakar berlapang dada, tetap memberikan bantuan kepada Mistah seperti biasa, seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa. Apa sebabnya? Ingin meraih ampunan Allah. Ya, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, rajinlah memaafkan. Ya, kalau ada saudara kita khilaf lalu minta maaf, maafkan. Ya, demikian pula jangan gengsi minta maaf. Apa sebabnya? Memaafkan ini mengundang ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu karakter ahli surga dalam surat Ali Imran ayat 133 dan seterusnya, ya, siapa mereka? Wal afina anin nas, yang mudah memaafkan manusia. Ya, ini barangkali sebagai renungan untuk saya pribadi dan kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang berbahagia meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah itu kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada tanya jawab saya persilahkan, kalau enggak ada saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dipersilahkan kepada ibu-ibu terlebih dahulu. Ada yang ingin ditanyakan, Bu? Ada, Bu? Nggak ada. Di bawah Bapak ada yang ingin ditanyakan? Ada di pojok. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan, apa tanda-tanda kita sudah diampuni oleh Allah setelah kita mungkin sudah beberapa kali mungkin tahajud, mungkin dikala sujud? Apa ciri-cirinya kita dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah? Syukran Ustaz. Pertanyaannya tadi tanda apa? Diampuni oleh Allah. Baik. Ini pertanyaan yang berat sekali Pak, jawabnya sampai jam 9. Ya, baik. Bagaimana tanda bahwa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu ya, yang mengetahui kita sudah diampuni ataukah belum itu hanyalah Allah. Ini rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang mukmin itu senantiasa ya raghaba wa rahaba, ya, harap-harap cemas. Begitu hati seorang mukmin.
selalu harap-harap cemas, khawatir ya, jangan-jangan ibadahnya enggak diterima oleh Allah, jangan-jangan dosanya belum diampuni oleh Allah. Ya, jadi kalau yang tahu persis itu hanyalah Allah. Tapi ada beberapa tanda taubat kita itu diterima oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah. Itu ada tandanya. Pertama, aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan ulama terkait kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya, terjadi paceklik, enggak turun hujan lama sekali, kekeringan di mana-mana, ya, orang kelaparan, banyak sawah ladang kebun mati kekeringan, hewan mati kehausan. Maka rupanya sebabnya adalah karena ada satu yang maksiat kepada Allah 40 tahun lamanya. Begitu Nabi Musa tahu penyebabnya, Nabi Musa berkhutbah, siapa yang maksiat 40 tahun lamanya, pergi dari sini. Enggak ada orang yang berani beranjak dari tempat duduknya. Tapi orang yang merasa maksiat itu bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Dia berkata, ya Allah, orang yang dimaksud Nabi Musa pastilah aku orangnya. Akulah yang selama ini bergelimang dosa. Gara-gara dosaku engkau murka ya Allah. Orang-orang kesusahan, menderita, semua karena aku. Maka saksikan ya Allah, aku bertaubat kepadamu dengan taubat yang sesungguhnya. Ya Allah, engkau tutupi aibku 40 tahun lamanya, padahal aku maksiat kepadamu. Maka jangan engkau bongkar aibku setelah aku bertaubat kepadamu. Langsung turun hujan. Ya. Nabi Musa merasa heran, ya Allah, ini belum ada satupun yang pergi dari sini. Kenapa engkau sudah turunkan hujan? Bukankah engkau katakan ada satu kaumku maksiat kepadamu 40 tahun lamanya? Maka Allah menjawab, wahai Musa, orang itu sudah bertaubat, aku terima taubatnya, aku ampuni dia. Aku turunkan bencana ini sebabnya dia. Hari ini aku angkat bencana ini juga sebabnya dia. Nabi Musa penasaran, siapa dia ya Allah? Maka Allah menjawab, wahai Musa, tidak mungkin ya aku membongkar aibnya setelah dia bertaubat kepadaku. Sementara aku tutupi aib dia 40 tahun lamanya, padahal dia maksiat kepadaku. Maka sebagian ulama berpendapat, ya, dari kisah ini pelajaran orang yang diterima taubatnya oleh Allah itu di antara tandanya aibnya ditutupi oleh Allah. Setiap kita hari ini punya aib, saya punya, ya, Bapak punya. Kalau Bapak tahu aib saya, mungkin nggak ada yang mau mendengarkan omongan saya. Demikian pula kita semua. Kalau aib kita dibongkar oleh Allah, orang nggak ada yang mau dekat-dekat dengan kita. Kalau aib kita diwujudkan bau busuk, nah mungkin tempat ini sudah bau busuk semua. Tapi alhamdulillah aib kita ditutupi oleh Allah. Mudah-mudahan itu tanda taubat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda kedua yaitu ringan beramal saleh. Apa sebabnya? Yang memperberat orang beribadah itu adalah dosa. Ya. Jadi yang membuat orang berat beribadah, beramal saleh, qiyamul lail berat, salat subuh berjamaah berat, ngaji berat, ya. Tapi kalau konser dangdut safnya paling depan. Baca Quran ngantuk, ngaji ngantuk, tapi kalau nonton sinetron, nonton bola terang matanya. Nah, ini dikhawatirkan karena banyak dosa. Begitu kata Nabi, idza adnabal mu'minu dzanban nukitat nuqtatun sauda fi qalbi. Kalau seorang mukmin terjatuh dalam dosa, muncullah titik noda dalam hatinya. Fa in taba wastaghfara suqila qalbuh. Kalau dia bertaubat mohon ampun kepada Allah, hatinya jernih lagi. Wa in zada fazadat hatta ta'luwa qalbah. Tapi kalau dia tambah terus dosanya, bertambahlah noda dalam hatinya. Fadzalika huwa ron, ya, sampai menutupi mata hatinya. Itulah yang disebut ron, penutup mata hati.
Sehingga orang kalau sudah tertutup mata hatinya, maka berat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda diampuni oleh Allah, ringan beramal saleh, ya. Maka kalau kita dimudahkan oleh Allah beramal saleh kok ringan, ke masjid ringan, ngaji ringan, ya, iktikaf ringan, baca Quran ringan, infak sedekah ringan. Mudah-mudahan itu tanda dosa kita diampuni oleh Allah. Ya, 2 saja cukup Pak ya. Afwan. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antara doa yang mustajab adalah doa setelah amal saleh. Mudah-mudahan salat berjamaah Bapak Ibu sekalian, zikir Bapak Ibu sekalian, ya, thalabul ilmi, interaksi kita dengan ayat Allah dan hadis Nabi, silaturahim kita di pagi hari ini, seluruhnya mengantarkan doa-doa kita menjadi mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli itham wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Wa thiqillahu marawitataha wa atimuttaha wa ihtiya subulaha wa mla'ha binurika allati la yakhbu wa syarah suduraha bi faidil imani bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ij'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa ij'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyya wa la mahruma. Allahumma anta ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pagi ini kita banyak sekali mendapat ilmu yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Mudah-mudahan dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita tutup kajian ini dengan sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.